Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita memulai Philip Morning Market Call, mohon konfirmasinya apakah layar dan juga suara sudah jelas diterima oleh Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita mulai saja untuk Philip Morning Market Call di akhir tahun ini dan sekaligus akhir bulan ini, 30 Desember 2021. Dari penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin berhasil menguat tipis setelah adanya penurunan, sempat mengalami penurunan dan kemudian di akhir sesi menguat 0,04%. Kita lihat dari bursa Asia, Nikkei dan juga Hang Seng menjadi wakil pelemahan di antaranya 0,56% dan 0,83, sedangkan straight time menguat 0,28%. Dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX masing-masing menguat 0,66, sedangkan DAX melemah 0,70%. Dari bursa Wall Street, Dow Jones menguat, S&P dan juga Nasdaq melemah. Untuk Dow Jones dan S&P masing-masing menguat 0,25, sedangkan S&P menguat 0,14%, sedangkan Nasdaq melemah 0,10%. Kita review dari regional Asia, menyusul adanya pandangan terkait tahun mendatang, investor masih mencermati adanya beberapa sentimen negatif, diantaranya ekonomi Tiongkok yang masih harus diperhatikan karena memang sepertinya Tiongkok dengan ekonominya di akhir tahun ini atau beberapa 2 kuartal ini terpantau tidak menunjukkan satu kondisi atau perkembangan yang cukup memuaskan untuk para investor. Dan lagi pula ada juga dari varian baru Omikron yang sudah mewabah di Eropa dan saat ini dikhawatirkan akan kembali mengancam jalannya pemulihan beberapa negara besar dan juga negara-negara lainnya. Untuk bursa Amerika Serikat terpantau mix dengan Nasdaq yang melemah. Investor dari bursa Amerika Serikat melihat sinyal bahwa pasar properti atau perumahan di Amerika Serikat akhirnya mulai melandai. Sedangkan untuk bursa komoditas, terpantau WTI dan juga Brent melemah tipis 0,07 dan 0,05%. Seiring dengan data yang memperlihatkan persediaan minyak mentah dan juga bensin atau BBM di Amerika Serikat turun lebih besar daripada estimasi. Sedangkan untuk batu bara terpantau anjlok 7,60% ke level 149,55 US dollar per metric ton. Hal ini tentu sangat direkomendasikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki atau masih memegang salah satu emiten di sektor energi pertambangan khususnya batu bara ataupun yang related kepada batu bara harus diwaspadai adanya penurunan akibat dari anjloknya harga komoditasnya. Selain itu, timah juga terpantau melemah 0,20%, sedangkan penguatan terjadi di tembaga dan juga nikel yang masing-masing menguat 1,18% dan 1,77%. Dari komoditas unggulan Indonesia lainnya, yaitu CPO menguat 0,43%. Untuk IHSG atau pergerakannya di perdagangan hari ini, kami memproyeksikan IHSG bergerak cenderung bullish moderate dengan tingkat support dan resisten di 6.590 dan 6.620. Untuk berita korporasi, kami mencatat diantaranya ada PT Lautan Luas Tbk atau LTLS yang akan mendistribusikan dividen interim dengan total 124,65 miliar rupiah atau setara dengan 21,85 per lembar saham. Jika kita melihat LTLS, dividen yield terakhir
ada di kisaran 2,13% dengan dividen payout ratio sebesar 12,71%. Selanjutnya ada KF atau PT Kimia Farma Tbk yang akan menargetkan revenue atau pendapatan dan juga laba bersih masing-masing tumbuh 20% di tahun mendatang. Yang terakhir ada Emyor atau PT Mayora Indah Tbk yang mengalokasikan belanja modal senilai 1 triliun di tahun mendatang. Untuk rekomendasi Philips Sekuritas di perdagangan hari ini, kami salah satunya merekomendasikan MLPL dengan analisa ataupun asumsi teknikal kami, MLPL saat ini rebound di area 0,786 Fibonacci retracement, yang mana pola ini atau adanya reversal ini mirip sekali sama seperti yang sudah terjadi sebelumnya di MLPL, di mana periode November hingga Desember awal, MLPL cenderung tertahan di kisaran area Fibonacci retracement 0,786 atau yang di sebelah kiri grafik teknikal ini. Kemudian yang terbaru ya, MLPL di perdagangan kemarin berhasil ditutup menguat dengan candle lebih mengarah kepada piercing line, bullish piercing line, dan juga dukungan stokastik RSI yang sudah bergerak di area oversold. Kami rasa MLPL punya cenderungan atau kemampuan untuk rebound dan juga mencatatkan penguatan hingga target price pertama di 394 dan target price kedua di 402. Sedangkan untuk stop loss ada di kisaran 350. Selain itu, trade buy kami sarankan ada di kisaran 362 atau manfaatkan adanya pelemahan sesaat untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di perdagangan hari ini. Yang kedua ada EXCL atau Excel Axiata. EXCL dengan dukungan stokastik RSI yang bergerak golden cross di area oversold, ditambah lagi candle bullish yang lebih yang sudah terbentuk di perdagangan kemarin, kami rasa EXCL juga punya satu potensi penguatan hingga mencapai 3.190 dengan target price selanjutnya ada di kisaran 3.240. Sebelumnya kita sarankan untuk trade buy di kisaran 3.100 dengan stop loss ada di kisaran 3.060. Yang terakhir ada SIP, di mana dari stokastik juga menunjukkan satu signal yang menarik jika kita perhatikan, dan dari jangka pendek sebenarnya SIP ini memiliki kecenderungan pergerakan yang rebound di area exponential moving average 24 hari. SHIP juga didorong oleh candlestick yang lebih mengarah kepada inverted hammer, sehingga kami rasa SIP ada satu signal reversal atau rebound. Untuk saat ini jangka pendek dengan target price pertama di 1080 dan target price kedua di 1100. Untuk trade buy atau entry level, kami sarankan di 1025 dengan stop loss ada di kisaran 995. Oke, yang selanjutnya kita umumkan bahwa PT Semakom Integrated Tbk akan melakukan IPO atau menawarkan sahamnya sebanyak-banyaknya 347 miliar lembar saham dengan kisaran harga 180 hingga 220 rupiah per lembar saham. Untuk tanggal efektif dan tanggal penawaran serta tanggal-tanggal penting lainnya, Bapak dan Ibu bisa saksikan di slide sebelah kanan. Baik, untuk Philip Morning Market Call, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk menggunakan kolom Q&A untuk bertanya mengenai saham-saham ataupun hal yang bisa didiskusikan di Philip Morning Market Call pagi hari ini. Kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih.
Baik, untuk mempersingkat waktu kita coba buka Q&A dengan pertanyaan pertama ya mengenai Unilever dan juga MLPL. Mungkin MLPL termasuk ke dalam salah satu emiten yang kita rekomendasikan pagi hari ini atau di perdagangan hari ini. Kita bahas lagi. Mungkin yang pertama untuk Unilever ya. Secara teknikal saat ini Unilever kami lebih sarankan untuk berhati-hati atau sebaiknya dilepas terlebih dahulu karena dari jangka pendek Unilever ini cenderung tertahan di kisaran area exponential moving average 13 hari, yang mana secara historikal ini juga akan mengarahkan kepada keberlanjutan dari tren bearish-nya. Yang kami khawatirkan adalah ketika Unilever ini tertahan di kisaran exponential moving average 13 hari, maka akan ada penembusan di area support-nya di kisaran di area support yang dia miliki. Support selanjutnya yang dimiliki oleh Unilever itu ada di kisaran 4.050 dan dengan pergerakan saat ini, jika kita berkaca kepada pergerakan sebelumnya, maka 4.050 ini berpeluang untuk ditembus kembali oleh Unilever. Target harga selanjutnya yang bisa kita perhatikan untuk penurunan Unilever ini ada di kisaran 3.940 kalau kita melihat atau menggunakan Fibonacci retracement rasio 1,618. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan pergerakan sebelumnya? Apakah 1,618 ini efektif menjadi area support-nya? Saya rasa memang ada satu rebound sebelum adanya pencapaian area 1,618. Tapi kembali lagi untuk asumsi awal ataupun target harga kita bisa gunakan 1,618 ini karena support klasik Unilever itu cukup jauh, ada di kisaran 3.800-an. Jadi saya rasa sebelum Unilever ini menguji area 3.800, saya rasa Unilever akan terlebih dahulu menguji area 3.940-nya. Jadi masih ada potensi bearish ya Bapak dan Ibu untuk Unilever. Selanjutnya untuk MLPL, karena kebetulan juga masuk ke dalam rekomendasi kita pagi hari ini, tentu kita merekomendasikan untuk buy. Perdagangan hari ini bisa kita sarankan untuk masuk di opening price ataupun sesuai dengan rekomendasi kita, tunggu sedikit di bawah harga opening untuk mendapatkan posisi yang baik. Kita harapkan seperti itu. MLPL karena memang seperti yang sudah disebutkan tadi, adanya satu pengulangan pergerakan atau rebound di area 0,786 Fibonacci retracement. Kami rasa ini juga menjadi satu hal yang akan terulang kembali untuk MLPL-nya. Ditambah stokastik ataupun indikator leading indikator lainnya juga menunjukkan adanya satu signal yang positif ke depan. Selanjutnya untuk Waskita Karya, apakah layak untuk dibeli? Waskita Karya setelah right issue kemudian harga turun ya. Di sini juga dari candle itu menunjukkan adanya satu formasi three white shoulders sehingga kami rasa belum layak untuk dibeli Bapak dan Ibu karena walaupun penurunannya sudah sangat dalam tapi kita tetap harus perhatikan adanya potensial downside yang akan terus terjadi. Klasik support yang dia miliki atau Waskita miliki ini setelah adanya penurunan ini kita bisa gunakan area support klasiknya di periode September-Oktober 2020 ada di kisaran kurang lebih 485 ya kalau kita lihat di sini, dan kalau kita tarik lagi dengan periode terakhir, kurang lebih di area tersebut Waskita Karya akan kembali menguji level support-nya. Kalau kita lihat di sini Waskita Karya sebenarnya sudah cukup dalam penurunannya, sehingga kalau kita gunakan Fibonacci retracement dalam jangka pendek, tentu ini akan bias ya datanya ataupun indikatornya, sehingga mungkin kita bisa gunakan tren dari secondary-nya. Kita bisa lihat secondary trend-nya seperti ini.
Oke, kita bisa tunggu memang area 1,618 yang dimana juga secondary trend dari Waskita Karya, kalau boleh, dan mungkin saya coba membahas sedikit ya untuk tren. Secondary-nya akan seperti ini, dan kita bisa tarik Fibonacci retracement dari swing low kemudian ke swing high-nya, akan membentuk 1,618 rasio Fibonacci ada di kisaran 500. Jadi ini kurang lebih sama dengan support klasik yang dia miliki ada di kisaran 485 ya. Jadi beda-beda tipis. Saya rasa dari secondary trend ya, Waskita Karya akan kembali mengarah ke 500 sampai 485. Ini dari secondary trend. Dari minor trendnya seperti apa? Saya rasa minor trendnya kita belum bisa lihat ya, karena saat ini sudah tembus dua support. Kalau kita bisa tarik minor trendnya atau kita bisa lihat minor trend, dua support sudah ditembus ya, 1,618 yang pertama, kemudian 2,618. Sangat jauh, jadi untuk minor trend belum kita sarankan untuk perhatikan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Indosat dan Telkom. Kita beralih ke sektor telekomunikasi. Indosat, kami rasa rebound ini perlu diwaspadai dulu, Bapak dan Ibu, karena dia punya area support atau sedang uji area support dia di kisaran 6.040 atau 6.050 ya, kalau dari fraksi harganya. 6.050 sedang uji area support. Stokastik juga mendukung atau sudah bergerak mendekati area overbought atau jenuh beli. Jadi, kalaupun ingin masuk di momen hari ini atau di perdagangan selanjutnya, saya rasa sudah kurang layak ya untuk dikoleksi atau kurang tepat jika kita masuk ketika momen ISAT sudah bergerak menguat seperti ini. Karena adanya uji area resisten atau bekas supportnya, itu berpotensi akan menahan laju pergerakan dari Indosat. Walaupun kita perlu melihat lagi seberapa kuatnya seberapa kuatnya resisten ini untuk menahan pergerakan ISAT, atau bahkan sebaliknya, Indosat kembali bisa breakout di atas area resistennya dan kembali bergerak cenderung di atas area resisten 6.050. Itu perlu kita tunggu lagi. Selanjutnya untuk TLKM, untuk Telkom Indonesia Tbk. TLKM, kalau kita lihat dari pergerakan beberapa minggu terakhir ini, Telkom ini cenderung konsolidasi ya. Tidak bisa meninggalkan area resisten. Resisten dia punya ada di kisaran 4.250. Ini belum bisa ditembus lagi, tapi juga TLKM juga nggak bisa tembus area support dia di kisaran 4.010. Jadi ini masuk ke fase sideways, jangka pendek, sehingga kita belum bisa sarankan untuk beli ataupun sarankan untuk langkah selanjutnya, karena kalau dilihat adanya pencapaian atau penembusan area resisten sebelumnya di kisaran 3.880, memang TLKM ini punya potensial upside yang cukup baik ya. Sini juga sudah tembus area 1,618 Fibonacci retracement. Seperti itu. Jadi sudah tembus 4.060-an, kemudian harga nggak begitu jauh meninggalkan area tersebut. Saya rasa dengan pola seperti ini, baiknya tunggu Telkom itu koreksi ya, karena ada peluang koreksi sebenarnya dengan pergerakan saat ini yang konsolidasi. Saya rasa mungkin bisa kita perhatikan area 4.000 sampai area terendah ya. Saya rasa area terendahnya itu mungkin ada di kisaran bekas resisten atau support klasik ada di kisaran 3.880-nya. Itu udah paling rendah. Kalau ada penembusan lagi di bawah area 3.880, Bapak dan Ibu perlu waspadai adanya pergerakan selanjutnya karena hal itu akan berpotensi ya membalikan pergerakan Telkom ke arah bearish reversal dan mengakhiri fase bullish-nya yang sudah terjadi. Yang selanjutnya mohon analisa untuk ASA. Adisarana Armada Tbk. ASA saat ini coba uji
support EMA 90 dan terlihat rebound ya, dengan dukungan stokastik juga atau leading indikator yang mengindikasikan adanya satu reversal. Memang ini terlihat adanya sudah reversal ya dari ASA. Namun kita perlu lihat lagi seberapa kuatnya ASA ini bisa tembus area exponential moving average 24 hari karena kami khawatirkan kalau ada penahanan di area tersebut di EMA 24 ini bisa menjadi indikasi awal adanya pengakhiran dari fase bullish-nya. ASA kita lihat di sini sudah mengalami fase bullish dari awal tahun hingga bulan ini ya, hingga Desember awal. Tapi di sini pergerakannya dari minor trend terpantau sudah mulai landai. Tidak ada ketika koreksi dari ASA ini di EMA 90 tidak ada lagi penembusan di atas exponential moving average 24 harinya. Jadi itu patut diwaspadai pergerakan dari ASA. Kalaupun nanti ada penembusan di atas EMA 24, kita bisa kembali entry buy di ASA lagi. Tapi untuk saat ini kita boleh sarankan untuk tidak masuk dan tetap waspadi pergerakan ASA ke depan. Yang selanjutnya untuk INKP ya, atau Indah Kiat Pulp and Paper. INKP ini kalau kita lihat dari minor trend, kita bisa lihat adanya satu fase koreksi ya dari jangka pendek. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk ya. Nah, ini kelihatan ya adanya satu minor trendnya mungkin di sini yang pertama. Kemudian di sini ada swing high-nya, kemudian di sini kita tarik swing low lagi. Nah, sebenarnya sebelumnya itu INKP membentuk satu pola flag ya, lebih mengarah kepada flag. Flag itu adalah continuation dari fase sebelumnya. Jadi, kalau INKP ini bullish, ini secondary-nya, kalau saya tarik aja dulu langsung secondary-nya, kemudian ada fase seperti ini, kita bisa lihat lagi apakah INKP ini bisa tertahan di kisaran EMA 24 atau tidak. Karena INKP sudah memberikan signal adanya breakout trendline atas. Ini adalah signal awal ya bisa kita katakan. Kalau INKP setidaknya bisa tertahan di atas EMA 13 dan 24, maka ini bisa kita perhatikan lagi ke depannya untuk mengkonfirmasi lebih lanjut adanya pola flag ini. Pola flag ini akan membentuk satu pola continuation, keberlanjutan dari fase sebelumnya. Tinggal tunggu ya, ada di kisaran, kita bisa lihat dulu area yang bisa diperhatikan untuk jadi supportnya ya. Itu di kisaran setidaknya 7.810 kita bisa lihat. 7.800 kalau kita bulatkan sesuai dengan fraksi perdagangan dari INKP ya. 7.800 itu adalah supportnya. Kalau ada penembusan di bawah 7.800, saya rasa untuk toleransi atau batas toleransinya ada di kisaran 7.700. Kalau memang sudah tembus lagi 7.700, kita bisa berikan rekomendasi untuk jauhkan dulu INKP-nya. Karena ini sebenarnya sudah signal yang positif. Signal breakout, area trendline atas, kalau ada penahanan di atas tersebut, kita bisa pertimbangkan lagi untuk beli INKP karena secondary trend-nya bisa berpotensi ya untuk menguat. Seperti itu. Cukup sangat baik bisa dibilang pergerakannya saat ini, memberikan signal awal yang positif, tapi tinggal kita pantau lagi pergerakan selanjutnya. Lanjut, Astra Agro Lestari Tbk, AALI dari minor trend ini kelihatan tertahan di kisaran EMA 13 ya. EMA 13 ini menjadi area support, area resisten kuat. Nah, di sini juga sama. Oke, di sini ada penahanan ya. Sepertinya ada penahanan di kisaran EMA 13. Sedangkan AALI ini juga punya area support-nya di kisaran 9.550. Jadi ada pengujian beberapa kali area support ini dengan penahanan di atasnya yaitu EMA 13. Saya rasa ini patut diwaspadai dulu ya pergerakan AALI karena kami khawatirkan
dengan penahanan EMA 13 ini akan menahan laju pergerakan ALI sehingga ada potensi untuk breakout di bawah area supportnya 9.550. Itu perlu dipantau dulu. Jadi belum bisa masuk, saya sarankan untuk Bapak dan Ibu, kita bisa coba lihat lagi nanti kalaupun ada pergerakan ya, kalau boleh saya gunakan dari minor trend-nya. Baik, minor trend dari ALI ya, kalau saya coba gariskan kenapa saya tarik di 9.950, karena di sini kita melihat adanya minor trend seperti ini. Nah, kalau kita lihat minor trend dari Fibonacci retracement mungkin seperti ini. Ada di kisaran 9.137 itu berarti mungkin kita bulatkan saja 9.150-an. Nah, ini bisa kita perhatikan lagi kalau nanti Astra Agro Lestari punya satu area atau satu pola reversal di level ini, di 9.150-an. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi strateginya belum layak untuk masuk. Lanjut BJBR dan KPIG. Untuk BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dengan pola seperti ini kecenderungannya masih ketahan ya di area support. Dia itu antara ini support yang cukup kuat ya bisa dikatakan 1.310 karena ada beberapa supportnya di sini, ada support 1.320, dan yang terakhir di pergerakannya beberapa hari kemarin itu ada di kisaran 1.330, tertahan di 1.330. Baik, bagaimana dengan pergerakannya dan juga cara menyikapi pergerakan BJBR untuk saat ini? Saya rasa untuk BJBR perlu dipantau lebih baik lagi ya, karena dengan adanya tren bearish ini, seperti ini ya kurang lebih. Kalau saya tarik dulu, nah ini sebenarnya masuk ke fase bearish. BJBR ini masuk ke fase bearish. Jadi adanya pergerakan yang kembali di bawah exponential moving average 90 hari. Kalau saya gunakan exponential moving average 90 hari. Kalau ada pergerakan di bawah EMA 90, proyeksinya setidaknya BJBR itu akan kembali menguji area resisten dynamic EMA 90 di kisaran 1375-an. Begitu. Tapi ini adalah asumsi pertama ya, karena adanya penembusan EMA 90 ini, kalau saya pribadi akan melihat bahwa kalaupun ada satu reversal, maka exponential moving average 24 ataupun 13 akan menjadi area penahannya terlebih dahulu. Nah, kalau memang ada penahanan di area tersebut, maka BJBR bisa kita rekomendasikan juga untuk jauhkan. Seperti itu. Melanjutkan dari signal bearish trend yang sudah terbentuk sebelumnya, karena ini memang masuk ke fase bearish trend. Seperti itu. Jadi ini cukup, tingkat spekulasinya cukup tinggi. Kita belum bisa sarankan layak untuk di hold lebih panjang atau ditahan lebih panjang lagi, karena BJBR ini kita khawatirkan akan kembali melanjutkan fase dari bearish jangka pendeknya ya, yang sudah terjadi di bulan Oktober lalu. Oke, baik. Selanjutnya untuk waskita tadi coba kita sudah bahas ya, untuk waskita dan KPIG. Oke, mungkin untuk KPIG tadi sebelumnya. KPIG dari tren terakhir juga masih cenderung tertahan ya di kisaran EMA 13. Di EMA 13, kemudian di sini juga tertahan di EMA 24, sehingga kita bisa gunakan dua indikator tersebut sebagai indikasi bahwa si KPIG ini masih akan cenderung tertahan di bawah dynamic resisten exponential moving average jangka pendeknya. Jadi untuk KPIG, karena memang pergerakannya sudah melonjak sangat tinggi kemarin ya, sempat menyentuh area EMA 90.
Jadi saya rasa ini akan memberikan satu ruang ya untuk para pelaku pasar yang sudah masuk ke KPIG di perdagangan kemarin untuk taking profit hari ini. Kami khawatirkan seperti itu, karena secara historical pun juga KPIG akan koreksi di kisaran EMA 13 dan juga antara 13 dan 24. Jadi seperti itu. Waspadai pergerakan KPIG, kita tidak sarankan untuk masuk. Waskita tadi sudah kita bahas ya, untuk waskita, kita masuk ke Tebik atau Tower bersama infrastruktur TBK. Tebik punya area EMA 90 yang saat ini sedang diuji. Kita masih tunggu pergerakannya karena Tebik juga sudah breakout area EMA 90 di saat ini ya, di periode November kemarin, pertengahan November, breakout di EMA 90, kemudian menggunakan exponential moving average sebagai area dynamic support-nya, EMA 90. Jadi ini kita tunggu dulu EMA 90 akan sejauh apa menahan pergerakan dari Tebik. Karena kalau kita lihat di sini trennya juga sudah cukup baik ya. Ada potensi signal bullish ke depan. Namun kita perlu lihat lagi untuk pergerakan ke depannya. Tebik kalau dari tren seperti ini ya, kita bisa perhatikan memang area 2.960-an ya untuk area penahanannya. Namun kalau area selanjutnya yang bisa kita perhatikan dan mungkin menjadi satu faktor penentu ketika Tebik ini tembus area level tersebut, kita benar-benar harus jauhkan pergerakan Tebik selanjutnya. Itu ada di kisaran 2.900. Kalau tembus area 2.900, saya rasa Tebik perlu secepatnya dijauhkan karena pergerakan itu sudah tidak relevan lagi dengan signal yang dibentuk sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk Tebik. Selanjutnya untuk MPPA bagaimana? MPPA bagaimana pergerakannya? Kami mohon maaf Bapak dan Ibu, kami mengalami sedikit kendala dari koneksi dan kita sudah sambungkan kembali ya untuk pembahasan terakhir dari MPPA. Kita coba lihat dari pertanyaan Bapak dan Ibu yang tadi belum sempat kita jawab. Bagaimana dengan MPPA saat ini? MPPA kita bisa perhatikan dulu untuk pergerakannya karena dari trennya memang masih bearish. Tinggal kita tunggu saja area penahanannya. Karena di sini area penahanan secara historical MPPA itu memiliki area 460 ya atau kisaran Fibonacci retracement 1,618 sebagai area pembalikannya. Di sini kalau bisa saya zoom in, terlihat ya di sini ada satu penahanan di area 1,618 Fibonacci retracement. Nah, kita bisa gunakan lagi asumsi ini sebagai asumsi selanjutnya ya untuk penentuan kapan kita bisa perhatikan lagi MPPA ini.
itu ada di kisaran berarti 340-an ya Bapak dan Ibu. 340 kalaupun MPPA, dan saya rasa potensi MPPA akan bergerak mengarah ke area Fibonacci retracement tersebut. 340 kalau ada pola reversal, kita bisa manfaatkan untuk kembali masuk untuk trading jangka pendek. Seperti itu ya. Untuk target price-nya selanjutnya kita belum bisa sarankan ya, karena MPPA belum ada signal yang pasti nih, sehingga kita perlu tunggu dulu. Nanti kalaupun di pertemuan selanjutnya MPPA sudah membentuk pola reversal di kisaran 340 sesuai asumsi kita pagi hari ini, kita bisa rekomendasikan kembali untuk masuk ya. Kurang lebih seperti itu untuk MPPA. Selanjutnya bisa tolong analisis saham BMTR. Oke, kita bahas BMTR ya. Analisis saham BMTR seperti apa? Kalau kita lihat pergerakannya dan indikatornya, ini kalau saya pribadi melihat memang akan cenderung tertahan ya BMTR-nya. Karena dari historical pergerakan sebelumnya, BMTR ini memang punya area penahanan EMA 24, sehingga adanya pencapaian area EMA 24 yang sudah terjadi 1 minggu terakhir ini ya, dengan didukung stokastik ya, yang sudah mensignalkan adanya jenuh beli, saya rasa BMTR ini potensi untuk kembali melanjutkan fase bearish-nya. Karena sebelumnya ini fase bearish ya, dari bulan November lalu, sampai saat ini juga masih dalam tren bearish yang masih akan berlanjut. Jadi waspadai adanya koreksi ataupun keberlanjutan dari tren bearish-nya, dan waspadai adanya penembusan area 260-nya. Atau 258 ya. Lebih tepatnya seperti itu. Baik. Selanjutnya di sini ada yang menanyakan untuk sektor SMGR ya. SMGR dan juga Friend ya. Kita coba bahas dua emiten tersebut. Yang pertama, SMGR, sayangnya memang INTP sudah menguat, tapi SMGR ini belum ada signal yang sama ya. INTP sudah menguat, sudah lebih dulu menguat, tapi SMGR ini masih bergerak di fase bearish-nya dan tertahan di EMA 13. Ini cukup disayangkan ya. Kalau kita lihat klasik support sangat jauh tentunya. Sangat-sangat jauh. Jadi ini mungkin patokannya untuk jangka menengah hingga panjang ya, untuk area support kisaran 5.475-an ya. Itu adalah asumsi jangka menengah hingga panjang. Kalau untuk jangka pendeknya, sebenarnya SMGR ini kalau boleh kita tarik dengan tren seperti ini. Oke, berhubung level support klasiknya sudah tidak ada yang lebih dekat, maka kita bisa gunakan Fibonacci retracement 1,618 di kisaran 6.350 sampai 6.375. Ini adalah target harga selanjutnya dari SMGR. Gitu. Kalau ngelihat dari trennya memang ini ya memang perlu diwaspadai ya, dan sangat potensial sekali untuk melanjutkan bearish-nya, dan masih cukup negatif ini pergerakannya. Sayangnya seperti itu. Kita bisa sarankan lagi untuk tunggu di 6375, 6350. Lanjut untuk Friend-nya. Bagaimana dengan saham Friend yang di berita terakhir kita terima bahwa Friend ini sedang ada satu kerjasama dengan salah satu perusahaan data center dari Arab Saudi untuk mengembangkan bisnis penyediaan layanan data center. Tapi kalau dilihat, menyusul adanya sentimen yang kami rasa memang cenderung positif ya, memang seperti itu. Kalau tren teknikalnya, ini sebenarnya kurang menarik ya, tidak seiring dengan perkembangan ataupun sentimen yang ada saat ini. Friend masih ketahan di area support. Friend masih ketahan di area support kisaran 83, tapi Friend sendiri juga nggak bisa tembus area EMA 24 ya.
Nah, di sini kita belum bisa sarankan karena exponential moving average 24 masih belum dicapai oleh atau belum ditembus oleh friend. Jadi sayangnya seperti itu. Kita belum rekomendasikan, belum bisa sarankan untuk benar-benar beli di saham friend ini karena belum ada penembusan area EMA 24. Yang jelas 83 supportnya itu adalah support yang cukup kuat kami rasa. Kalaupun ada pencapaian friend di area 83, dari jangka pendek saya rasa friend masih akan kembali tertahan di area tersebut, di area 83. Kecuali memang friend ini sudah 3 kali uji area supportnya di 83. Jadi kalau sudah ada 3 kali pengulangan, kita tidak sarankan lagi untuk pergerakan selanjutnya dimanfaatkan untuk entry buy karena penembusan atau pencapaian selama 3 kali ataupun keempat kalinya itu rentan sekali untuk ditembus ya. Kalaupun ada area support kuat di 83 tadi. Seperti itu. Selanjutnya untuk MNCN dan SIDO muncul. Kita lihat MNCN pergerakannya. MNCN sayang kita bisa bilang MNCN ini masuk ke fase bearish reversal ya. Menghentikan fase bullish yang sudah terjadi kemarin. Sejak bulan kurang lebih ya dari sini ya. Sejak bulan Juli ya, ini udah MNCN udah cenderung bagus. Udah bullish, dari trennya kelihatan seperti ini ya, kalau boleh saya gambarkan untuk memperjelas Bapak dan Ibu. Trennya bullish, sangat bagus, tapi sayangnya minor trennya seperti ini nih yang terakhir. Dari bulan November hingga bulan ini, trennya mulai landai, mulai membentuk satu pola lower high ya. Ini swing high yang pertama, kemudian dia bentuk lower high. Nah, di sini ada lower low, di sini ada swing low. Ada swing low pertama, dan sampai saat ini MNCN belum bentuk swing low selanjutnya. Dan pastinya swing low yang akan dibentuk pasti akan lebih rendah dari swing low yang sebelumnya, atau bisa kita katakan lower low. Ini adalah indikasi adanya bearish reversal, bearish trend yang lebih dominan akan terjadi di MNCN. MNCN itu punya area support kisaran 870-an. Sebelum dia punya area resisten, sebelum dia punya area klasik support ada di kisaran 860. Ini 860. Nah, sebelum itu dia ada 870-an. Jadi mungkin area-area tersebut bisa kita perhatikan kalaupun nanti ada satu pencapaian dan adanya pola reversal jangka pendek ya tentunya. Kita bisa manfaatkan kembali untuk trading jangka pendek mungkin kisaran 2-3 hari. Karena kalau kita lihat di sini memang penguatan yang terjadi di MNCN, kalau memang ada penguatan ya, di sini ada beberapa kali, itu terjadi selama 1-3 hari. Memang sangat pendek sekali. Sangat-sangat pendek. Trennya, tren jangka pendeknya ini masih bearish. Seperti itu. Dengan pola ini, kita bisa asumsikan bahwa MNCN sudah tidak bisa lagi kita proyeksikan untuk hold lebih panjang. Sebaliknya kita bisa sarankan untuk trading jangka pendek kalaupun nanti ada area-area reversal atau penahanan di dua area tersebut. 870 sampai 860. Selanjutnya SIDO muncul. SIDO. Kalau SIDO ini karena juga trennya udah bullish ya, udah tembus area resisten dia. Dia punya area resisten dan kemudian ada penembusan 2 kali ya, 1,618 dan 2,618. Dia ketahan di 2,618 ini ya, ketahan di area resisten ini. Selanjutnya memang kita harapkan ya, proyeksikan memang SIDO selanjutnya akan ada koreksi. Karena memang seharusnya seperti itu, adanya koreksi yang akan terjadi. Namun, kita bisa pantau lagi untuk SIDO, sebenarnya dia punya area support kisaran 860-an, mendekati area exponential moving average 90 hari. Ini bisa kita perhatikan dulu atau kita pantau. Dan kalau kita lihat tren jangka pendek, signalnya ini memang kurang begitu positif.
Tertahan di kisaran EMA 24 dan 13, ini jadi signal yang kurang baik. Kita bisa nilai seperti itu. Jadi SIDO memang akan sepertinya lebih cenderung bearish, melanjutkan fase bearishnya, dan dia punya area support 860 sampai area 840. Ini adalah dua supportnya yang selanjutnya akan dicapai oleh SIDO muncul. Dan bisa diperhatikan, kalau nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan satu pola reversal, baik itu dari candlestick ataupun dari stokastik ataupun indikator-indikator lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut BBCA. Di akhir penutupan perdagangan tahun ini BBCA sepertinya masih cenderung sideways, dan untuk pergerakannya masih akan cenderung tertahan ya. Masih akan terus tipis karena kelihatan di sini dari candle makin ke penghujung tahun makin tipis ya. Ini perlu kita waspadai. Kita sempat bahas ya, BBCA ini dengan polanya itu membentuk pola simetrikal. Yang tadi kita bahas simetrikal itu adalah satu pola yang belum bisa kita pastikan pergerakan ke depan seperti apa. Beda dengan halnya kalau kita menemukan pola flag ataupun pinan, itu adalah bisa kita pastikan akan ada pola keberlanjutan atau continuation. Tapi kalau simetrikal ini belum bisa kita pastikan. Dia bisa naik ataupun bisa turun. Jadi baiknya kita tunggu aja nanti kalaupun ada satu konfirmasi pergerakan. Karena dari klasik support, BBCA punya kisaran 7175. Untuk resisten, dia punya area yang terdekat ya, itu ada di kisaran 7.500. Jadi kalau ada tembus di antara resisten 7.500, kita bisa asumsikan pergerakan selanjutnya bullish. Kalau ada penembusan di bawah 7.175, itu artinya akan ada satu pola atau tren bearish ke depannya, lebih ke arah bearish. Seperti itu ya, BBCA tidak atau belum bisa kita sarankan untuk masuk. Bahas TNCA ya Pak? Oke, kita bahas TNCA. Kalau kita lihat dulu ya. Trimuda Nusantara Citra. Memang jangka pendeknya ini baik ya, bagus. Adanya area EMA 24 ini menahan pergerakan TNCA ya. Dari teknikal kita bisa bahas seperti itu. Baik, oke, seperti ini. TNCA polanya masih positif, masih baik, tapi memang kita perlu lihat lagi ya, dan kalau kita bisa asumsikan EMA 24 seharusnya kita bisa tunggu lagi. EMA 24 itu setara dengan area atau level kisaran 3030. Ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, area EMA 24 itu ada di kisaran 1990 ya. Kalau kita mau gunakan historical pergerakan dari TNCA, karena TNCA ini kan sudah sempat mensignalkan EMA 24 sebagai area dynamic support. Nah, kalau kita ikutin lagi dynamic support 24-nya, itu ada di kisaran 1990 untuk pergerakan selanjutnya. Kurang lebih di kisaran 1990 ya. Seperti itu. Oke, PPRO terus melemah. Apa bisa hold atau average down nih? PPRO memang turun terus ya, sayangnya. Ini cukup jauh ya, PPRO. Kalau trennya seperti ini, kita sarankan untuk waspada dulu ya, Bapak dan Ibu. Average down pun saya rasa belum ada signal yang baik ya. Kalau memang ada satu signal reversal ataupun adanya momen di mana PPRO bisa menguat, kita bisa asumsikan untuk average. Kita bisa sarankan untuk average down. Tapi sayangnya PPRO ini koreksinya benar-benar ini ya, besar banget ya. Ini candle-nya terus bearish ini, nggak pernah ada candle bullish. Candle bullish pun terjadi satu hari, kemudian dilanjutkan dengan bearish trend hingga berminggu-minggu. Atau bisa sampai 1 bulan, ini lebih dari 2 bulan, ya, 2-3 bulan ini koreksi terus. Sayangnya seperti itu. Walaupun
PPRO itu punya area support kisaran 57. Ini cukup baik. Maksudnya kalau dari apa namanya? Secara teori, area Fibonacci retracement 1,618 bisa menjadi penahan. Tapi kalau ngelihat dari tren seperti ini cukup resiko sangat besar kalau kita tunggu atau average down lagi. Sayangnya seperti itu ya, kita bisa katakan seperti itu. Lanjut WSBP atau weton ya. Kita bahas aja WSBP-nya. Dari WSBP stokastik udah dead cross ya, mendekati area overbought atau jenuh beli. Dan di pergerakan terakhir WSBP ini juga tertahan di EMA 13. Sesuai dengan historical, di sini EMA 13 cenderung menjadi penahan. Sehingga dengan begitu kami rasa WSBP akan melanjutkan fase bearish-nya kembali yang sudah terjadi ya di pergerakan sebelumnya. Target harga WSBP, kalau kita zoom out, dari yang paling rendah ya, selama pergerakan WSBP, sepanjang sejarah pergerakan WSBP, itu ada di kisaran 109. 109 itu adalah area support paling dalam sepanjang WSBP tercatat di bursa. Dan 109 ini hampir tercapai lagi ya, karena saat ini 112 ya kisaran WSBP bergeraknya. Jadi 109 memang potensial sekali untuk dicapai selanjutnya oleh WSBP, dan untuk pergerakan yang lebih dalam selanjutnya belum kita bisa sarankan atau belum bisa kita lihat, karena itu tadi ya, support dan juga tren ini masih membuka lebar potensi adanya pencapaian support-support baru ya, yang belum pernah dicapai oleh WSBP sebelumnya. Seperti itu. Jadi memang kita sarankan untuk sangat-sangat dijauhkan untuk WSBP-nya. Oke, lanjut. Mau nanya lagi, Adaro apa bisa untuk entry buy atau udah enggak ya? Adaro udah cukup besar ya, dividen hari ini ex-date 30 Desember. Kalau dilihat dari trennya, Adaro masih bisa entry buy atau enggak? Saya rasa udah enggak, jelas. Kenapa? Karena ini udah sangat tinggi ya pergerakannya, dan kalau dilihat dari Fibonacci retracement, sebenarnya area ini sudah masuk, bisa dikatakan area jenuh beli ya, karena dia sudah tembus dua resisten. Resisten pertama 1980, ini resisten klasik. Resisten yang kedua itu dari resisten Fibonacci retracement, 1,618 di 2220 sampai 2230-an. Dia tembus, kemudian di sini ada penurunan ya. Ada satu gap tipis yang membuat harga di perdagangan hari ini itu kembali bergerak di kisaran area resisten. Stokastik jelas karena sudah menguat sangat tinggi ini, stokastiknya memang mengarah ke fase bearish-nya. Di sini ada kelihatan dead cross di area jenuh beli. Jadi secara keseluruhan kita sarankan untuk tidak masuk saat ini, kita bisa perhatikan lagi ya. Nanti area-area yang bisa dituju oleh Adaro, kita bisa gunakan area klasik bekas klasik resisten dia yang saat ini menjadi support ya. Itu ada di kisaran 1980. Kita bisa perhatikan lagi nanti Adaro dipergerakan di area tersebut. Apakah ada reversal atau tidak? Kalaupun nanti ada reversal, kita bisa manfaatkan untuk beli lagi atau spekulatif beli jangka pendek ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Walaupun exponential moving average 90 juga ada nih. Level klasik, dynamic support dari EMA 90 ini masih ada. Tapi untuk support pertama kita bisa perhatikan dulu 1980. Oke, WSBP tadi sudah kita bahas. Semoga juga menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Kita cari lagi pertanyaan yang belum kita bahas ya. Di sini ada
PMMP dan KF. Kita lihat PMMP-nya seperti apa. Dari stokastik kurang baik, masih potensi melanjutkan bearish trend-nya yang sudah dimulai di perdagangan kemarin ya, di perdagangan Kamis. Stokastik bergerak turun, masih di area neutral dengan tren bearish dari candle. Saya rasa ini bearish trend-nya masih akan terus berlanjut. Target harganya dari jangka pendek PMMP sebenarnya sudah uji area support ya. Area support dia itu ada di kisaran 470 sampai 478. Sudah sempat ditembus di perdagangan hari ini, walaupun current price-nya itu ada di kisaran 476. Tapi dengan tren ini kita bisa waspadai dulu, kita bisa sarankan Bapak dan Ibu untuk tunggu saja di area 440 atau klasik support-nya. Seperti itu ya. Trennya ini kalau saya pribadi melihat trennya masih akan cenderung bearish, melanjutkan fase bearish-nya. Stokastik dan candle confirm ya adanya kelanjutan dari fase bearish. Lanjut untuk KF atau Kimia Farma Tbk. KF masih ada potensi untuk reversal sebenarnya, stokastik masih positif, dan dari historical juga KF punya area support, dia di kisaran 2410, sehingga itu bisa kita asumsikan sebagai penahan untuk KF dalam jangka waktu yang pendek ini ya. Bisa kita tunggu dulu, dan kalaupun masih hold dari KF, kita sarankan juga masih tunggu dan perhatikan target price yang kita sudah berikan di rekomendasi sebelumnya. Karena kebetulan KF masuk ke rekomendasi Philips Sekuritas di periode sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon analisis untuk RALS dan harga rekomendasi untuk entry. Oke, kita coba ke sektor retail. RALS dengan pergerakan saat ini masuk ke fase bearish, ketahan di area EMA 24 dengan stokastik yang juga confirm adanya penahanan area tersebut. Nah, dua ini adalah indikator yang memperkuat adanya penahanan di kisaran EMA 24. Kalau kita tarik ya, area swing high-nya di sini, Swing high itu pertama di sini, karena belum ada swing high lagi selanjutnya. Sedangkan swing low-nya, kemudian swing high di sini. Nah, kita bisa tarik Fibonacci retracement untuk menentukan target harga selanjutnya dari RALS. Didapatkan area 640 sebagai target harga selanjutnya dari RALS. 1,618. Kita bisa gunakan rasio Fibonacci retracement 1,618. Jadi bisa perhatikan nanti 640 kalau ada tren reversal atau dari candle-nya reversal dan apalagi stokastik juga mendukung adanya pola reversal, kita bisa masuk di area tersebut. Target ataupun trading strateginya, tentu karena ada penahanan di kisaran EMA 24, kita bisa sarankan untuk trading jangka pendek saja. Seperti itu. Untuk target price yang bisa kita sarankan ini belum kelihatan karena belum ada pencapaian area 640, sehingga belum ada konfirmasi adanya reversal yang benar-benar pasti terjadi di kisaran 640 ya, sesuai dengan asumsi kita pagi hari ini. Jadi mungkin kita bisa rekomendasikan kalau memang nanti ada pergerakan reversal di 640 di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kita lagi bahas BBYB ya selanjutnya. BBYB apakah masih bisa entry atau enggak? BBYB baiknya entry kalau memang ada koreksi ya. BBYB ini kebetulan udah masuk ke dua target price yang Philips Sekuritas sarankan kemarin ya. Seharusnya sudah taking profit. Kalau yang mau masuk lagi, saya rasa BBYB saran saya untuk tunggu adanya koreksinya. Koreksi jangka pendek dia, kalau kita lihat dan menggunakan Fibonacci retracement, itu ada di kisaran 2.590 sampai 2.600-an ya, di sini nih.
area Fibonacci retracement 0,618, 2595. Tinggal disesuaikan antara 2590 atau 2600 untuk entry levelnya lagi. Seperti itu ya. Baik. Dan mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.34 pagi, itu berarti kita harus akhiri ya Philip Morning Market Call edisi 30 Desember 2021. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga atensi Bapak dan Ibu segala pertanyaannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Semoga kita bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya, karena Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi, mulai pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap selalu mengikuti jalannya Philip Morning Market Call selanjutnya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat berakhir pekan dan salam cuan.